Parlemen Iran dilaporkan menghentikan kerjasama dengan Badan Energi Atom Internasional atau IAEA. Diketahui langkah ini diambil sebagai respons atas rentetan serangan terhadap fasilitas nuklir Iran, serta dituding telah dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi turut mengonfirmasi hal ini melalui unggahan di X pada Kamis 27 Juni 2025. Ia mengungkapkan bahwa parlemen secara resmi memilih untuk menangguhkan kerjasama dengan IAEA. Mengutip Al-Mayadin, penangguhan ini akan berlangsung hingga Iran memperoleh jaminan penuh, termasuk pada atas keselamatan dan keamanan seluruh infrastruktur nuklirnya. Selain itu, Araghchi juga menuding Direktur Jenderal IAEA Rafael Grossi sebagai pihak yang turut bertanggung jawab. Ia bahkan menyebut keadaan kotor dan menyayangkan peran Grossi yang dianggap gagal menjaga netralitas. Araghchi juga mengutuk Grossi karena serangan itu sebagai bentuk pengkhianatan terhadap mandat hukum yang diemban oleh IAEA. Menurutnya, Iran memiliki hak penuh untuk melakukan segala tindakan demi mempertahankan kedaulatan negara dan keselamatan rakyat. Ia menyatakan bahwa hingga jaminan yang kredibel diberikan, tidak akan ada kerjasama lanjutan dengan IAEA. Gambar satelit terbaru mengungkapkan bahwa Iran telah memulai tahap awal perbaikan di situs nuklir Fordow. Diketahui tak lama setelah fasilitas tersebut dilaporkan menjadi sasaran serangan udara besar. Foto-foto tersebut diambil oleh perusahaan satelit komersial Maxar Technologies yang berbasis di Amerika Serikat pada Jumat 27 Juni 2025. Mengutip Al-Mayadin, selanjutnya foto itu didokumentasikan oleh Business Insight. Dilaporkan, citra tersebut menunjukkan adanya aktivitas signifikan di sekitar pintu masuk terowongan, serta area yang sebelumnya dilanda serangan udara. Melalui gambar yang ditampilkan, tampak eskavator dan bulldozer tengah melakukan pengerjaan tanah di sekitar kawah. Diketahui hal itu terbentuk di punggung gunung sebelah utara Fordow. Area ini diketahui menjadi target serangan bom bunker buster GBU-57 MOP. Bom tersebut dikenal karena kemampuannya menembus bunker bawah tanah. Salah satu titik dampak utama yang terlihat adalah poros knalpot bagian vital. Diketahui hal itu digunakan untuk sirkulasi udara dan akses ke fasilitas bawah tanah. Selain itu, peralatan berat lainnya terlihat digunakan untuk membersihkan dan membentuk jalur akses baru. Sejumlah aktivitas juga difokuskan pada perbaikan jalan utama menuju situs Fordow. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyampaikan bahwa Israel telah meminta agar perang dengan Iran dihentikan. Permintaan itu menurutnya muncul akibat keputusasaan menyusul gelombang serangan balasan rudal Iran. Dilaporkan rudal-rudal itu menghantam berbagai wilayah di Israel dan menimbulkan kerusakan parah. Mengutip Tribun News pada 28 Juni, Israel bahkan dikatakan telah menawarkan gencatan senjata lebih dulu kepada Iran. Meski demikian, Araghchi menegaskan bahwa Iran menolak seluruh bentuk gencatan senjata, baik yang dinegosiasikan maupun yang bersifat timbal balik. Menurutnya, konsep gencatan senjata mengisyaratkan adanya kesepakatan bersama, sementara yang terjadi dalam konflik tersebut hanyalah penghentian sepihak oleh pihak musuh. Setelah musuh menyadari mahalnya biaya untuk melanjutkan perang, ia menyatakan bahwa Iran tidak pernah terlibat dalam pembicaraan apapun yang berkaitan dengan gencatan senjata. Araghchi menilai bahwa tidak ada ruang untuk dialog ketika yang terjadi hanyalah pemaksaan dari pihak penyerang, yang akhirnya berhenti karena keseimbangan telah berubah akibat respons militer Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengungkapkan keyakinannya bahwa kesepakatan gencatan senjata di jalur Gaza dapat segera tercapai. Bahkan kemungkinannya besar sehingga bisa terlaksana pada pekan depan. Pernyataan ini ia sampaikan di ruang oval Gedung Putih pada Jumat 27 Juni 2025. Trump mengatakan bahwa dirinya baru saja berbicara dengan sejumlah pihak yang terlibat dalam proses negosiasi. Mengutip Tribun News, ia menggambarkan situasi di Gaza sangat mengerikan dan mendesak agar penyelesaian segera diwujudkan. Namun, dilaporkan bahwa upaya mediasi yang dipimpin AS saat ini menghadapi hambatan serius. Diketahui pembicaraan masih berada dalam kondisi buntu akibat penolakan Hamas terhadap usulan terakhir. Di sisi lain, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu juga tetap menolak setiap proposal yang mencantumkan frasa mengakhiri perang.
Ia dikabarkan menolak klausul tersebut karena dinilai beresiko terhadap kelangsungan politik pemerintahnya. Optimisme Trump terhadap perdamaian di Gaza bukan hanya disampaikan pekan ini. Sebelumnya, ia juga menyampaikan harapan positif menjelang KTT NATO di Belanda. Ia menyebut bahwa laporan dari Steve Witkoff menunjukkan bahwa kesepakatan gencatan senjata sudah sangat dekat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.